Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia yang terdalam. Dan kita bakalan cek lanjutannya seperti apa. Perlu diingat, this is collective reading untuk banyak orang pembacaannya. Jadi bisa tidak, dan bisa vice versa. Karena kita ngomongin soal percintaan, jadi kamu juga harus tahu energi kamu apa, feminine or masculine energi. Lalu, kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai, pilihnya gimana? Fokuskan pertanyaannya dalam hati, sebutkan dalam hati, fokusin orangnya di kepala kamu, baru nanti kamu pilih dengan intuisi. um, Aku percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya ada untuk kamu. Namun kadang-kadang aku menyampaikan segala sesuatu itu ada metaforanya, jadi harus mampu diproses dulu, oke? Okay? Pause videonya juga kamu butuh waktu untuk memilih. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Pilihlah dengan hati. Pilihan pertama ada Ace of Cups. Yang ini ada bunga lotusnya, ada dove-nya. Pilihan kedua ada The Sun. Di sini ada sunflower atau bunga matahari, ada mataharinya, ada kuda warna putih. Jadi pilihlah dengan hatimu, pilihlah dengan intuisi. Pause videonya juga kamu butuh waktu untuk memilih. Oke, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi kita langsung mulai ke perasaannya dia seperti apa, baru nanti kita lihat kelanjutannya, oke? Terus spread guiding telepon power like cutting access, sama-sama English akan speak the truth, information and protection. I want to know about the person feeling, the people who watch this video, the person that I think about feeling toward them. Ada The Chariot. Kamu berhubungan sama sosok orang yang saat ini momennya lagi fokus sama pekerjaan. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, ada perasaannya kalau aku lihat, cuman belum mampu untuk berkomitmen. Jadi kan ada orang yang punya perasaan semangat atau ada perasaan untuk berjuang. Jadi ingin memperjuangkan dirimu lah. Cuman kalau aku lihat di sini perasaannya cukup happy, cukup gembira. Kalau ngomongin soal perasaan yang terdalam, di sini ada Ace of Cups, Three of Cups, itu menunjukkan ada perasaan kasih sayang, care, cuman bukan berarti dia memprioritaskan atau memfokuskan ke situ atau ke cinta. Karena dia lagi fokus ke pekerjaan atau ada kehidupan yang memang harus lebih difokuskan lah. Nah, energi The Chariot itu adalah seseorang yang membagi perasaan. Membagi perasaan itu bukan cuma buat bagi orang. Jadi baginya tuh untuk kegiatan dan keadaan lain, bukan selain percintaan gitu. Karena kalau dari The Chariot memang momennya lagi fokus banget untuk mengejar sesuatu yang bentuknya bisa di karir atau di finansial. Terus kalau aku lihat di sini, kamu berhubungan sama seseorang yang punya banyak pilihan juga. Jadi ada rasa suka. Cuman apakah perasaan yang di dalam banget kayak gimana, atau perasaan yang di dalam banget seperti apa, kalau aku lihat memang belum ke arah bentukan ingin memperjuangkan. Bentuknya bukan sebagai bentuk yang memberikan perhatian seada-adanya, enggak gitu. Jadi memang keadaannya aku lihat rasa suka, rasa nyaman, tapi bukan dalam bentuk yang memang aku ingin dirimu menjadi pasanganku gitu, aku akan berjuang untuk dirimu. Jadi karena kalau aku lihat di sini masih ada rasa kebebasan ya gitu. Terus di sini kalau aku lihat energi The Devil itu juga
orang-orang yang terbiasa main aman. Jadi dengan cara apa? Dia dengan cara memberikan dirinya banyak pilihan agar dia mampu untuk memilih secara ego dan logikanya dia. Gitu. Jadi pertama, ini untuk beberapa dari kalian yang kamu sudah mungkin nggak mengetahui atau sudah merasa hubungannya hanya ketertarikan fisik atau hanya seksual saja. Kalau kamu dilanjutkan, kalau hubungannya dilanjutkan, ini akan leading atau akan ke arah hubungan yang toxic. Karena kalau dari The Devil sendiri, koneksinya hanya dari dasar saja. Koneksinya hanya dari luar saja, gitu, bukan dari dalam. Karena yang tadi aku lihat, di dalamnya pun belum benar-benar kuat ya, kalau perasaan yang paling dalamnya, gitu. Karena aku tidak akan memanis-maniskan keadaan. Jadi keadaannya dia atau pembacaan di sini yang aku lihat, dia suka, rasa sukanya but only on the surface. Ibaratkan kayak lautan, kamu cuma tahu atau dia cuma merasa hanya di datarannya saja gitu, nggak sampai ke dalam, dan kamu pun belum memasuki kedalamannya seperti apa gitu. Dari energi The Three of Cups sendiri is kind of relationship yang aku lihat lebih ke arah kayak friends with benefit, hubungan ya teman, atau hubungan yang kayak deket tapi statusnya juga masih belum pasti. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, dia memprioritaskan hal lain yang dia pun masih ingin bebas ya gitu, belum ingin benar-benar settle down. Nah, untuk kalian berada di hubungan ini, untuk kalian berada di hubungan yang konsepnya kayak friends with benefit, sebenarnya saran aku, benefit apa yang kamu dapat gitu. Jadi harus tanya sama diri sendiri, emang benefitnya apa, keuntungannya apa yang kamu dapat. Perhatian, tapi kan itu bukan perhatian yang sebenarnya. Karena kalau ngomongin soal perhatian itu, rasa kasih sayang harus bentuknya tulus gitu, bukan karena pengen sesuatu. Kan kalau benefit kita pengen sesuatu. Nah, makanya kalau misalnya berada dalam hubungan yang in friends with benefits, it's actually there's no benefit gitu sebenarnya gitu. Jadi harus tahu prioritas diri, harus tahu cara menghargai diri. And then dari sini, ini nggak sepenuhnya positif ya memang. Jadi yang tadi aku bilang, aku tidak akan sugarcoat anything, karena yang aku lihat di sini ada The Devil, The Chariot, which is dari hubungan ini ada positif ada negatifnya gitu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan dari dianya pun sendiri, ada perasaan sayang atau ada perasaan suka, tapi juga ada sebaliknya gitu, hanya ketertarikan fisik, hanya nafsu belaka gitu. Dari Seven of Cups juga sometimes itu ngomongin soal illusion. Jadi illusion itu bukan sesuatu yang real ya. Yang namanya ilusi kan bukan sesuatu yang nyata. Nah, kadang-kadang perasaannya pun perasaan yang dibuat-buat gitu, bukan perasaan yang benar-benar nyata. Contoh perasaan yang dibuat-buat tuh seperti apa? Contoh gini, kamu suka sama orang ini, contoh karena kalian punya taste musik yang sama, contoh. Tapi sebenarnya itu juga sesuatu hal yang dibuat-buat gitu, trik-trik saja gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kan menilai orang lain seharusnya dari sikap dia, dari cara dia bersikap bukan hanya sama diri kita ya, sama orang lain seperti apa, value-nya dia kayak gimana gitu, prinsipnya dia kayak gimana. Cuman kadang-kadang kita juga tersandung atau terperangkap sama apa yang dia jual ke kita. Konsep jual tuh kayak gini, yang disampaikan. Kadang-kadang kita menunjukkan pasti positifnya aja. Kita kalau suka sama orang nih ya, kita akan menunjukkan sisi terbaik lah gitu, versi terbaik diri kita, atau versi yang dibuat baik untuk dilihat. Nah, itu jadi kenapa ilusi itu bentuknya itu seperti kayak yang tadi aku bilang, itu kita kayak pakai topeng, atau kita seperti pakai membuat sebuah bentuk yang bisa pas sama seseorang gitu. Jadi ini kayak membuat dirinya agar pas masuk ke dalam hidup kamu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak nyata ya, karena kalau nyatanya juga
kalau seada-adanya juga dia belum benar-benar menunjukkan gitu. Cuman kalau ini istilahnya baru awal mula, apalagi kalau kamu milih Ace of Cups. Awal mula tuh yang tadi aku bilang soal on the surface atau hanya di dataran saja, ini belum benar-benar masuk ke dalam gitu. Kalau kamu nanya pun isi hatinya terdalam itu bukan tentang cinta-cintaan aja, tapi tentang nafsu yang tadi aku bilang, tentang positif dan negatif hubungan, tentang niat baik atau niat yang sebaliknya gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi masih benar-benar keruh ya kalau aku lihat. Jadi belum benar-benar clear, belum benar-benar jelas, karena dia pun masih belum jelas maunya apa. Karena yang tadi aku bilang tujuannya dia bukan ke arah untuk having commitment ya. Kalau aku lihat ini lebih seperti oke, coba dulu gitu. Dari Seven of Cups itu nunjukin dia pun masih belum bisa menentukan prioritasnya dia apa. Jadi semuanya masih dia bagi. Cuman yang jelas untuk dari segi energi kemampuan untuk berkomitmen, to be honest, dia juga belum mampu. Kenapa? Karena dia masih fokus ke kerjaan atau ke karir gitu. Jadi ya masih ingin bebas. So aku bakalan cek validasinya dari tarot deck yang lain. Kita cek. This person follows toward you. Their person feeling toward you. Ya kan. Lovers dan Two of Cups. Is there potential? Ada potensi untuk menjadi pasangan ya. Jadi kalau kamu nanya nantinya gimana, ada potensi. Buat balik lagi nih bisa jadi pilihan. Pilihan tuh apa? Karena yang tadi aku bilang, kamu berhubungan sama orang yang punya pilihan di percintaan. Oke. Perasaan terdalamnya dia tadi sudah aku sebutkan, nanti akan berujung atau berkembang kalau aku lihat hubungannya. Karena nanti dia mampu untuk memilih. Nah, memilihnya dengan apa? Gini, kalau aku lihat, kalau memang hubungannya intens itu dengan apa? Intensitas ketemu, intensitas ngobrol, itu semua jadi satu. Intensitas untuk benar-benar bisa terkoneksi. Dan kalau dari Eight of Crystal ini istilahnya dia mau terbuka atau dia mau membuka hatinya, dia mau berjalan atau dia mau membuka belenggunya dia sendiri. Eight of Crystal yang tadi aku bilang awalnya masih belum tahu mau jadi apa, sekarang jadi istilahnya masih belum tahu nih gitu mau jadi apa. Cuman karena keterbiasaan, kan ini sesuatu yang dia tuh nggak tahu. Kalau orang ibaratkan kamu nyuruh orang masuk ke dalam gua, pasti kan akan ragu di depan kan, di guanya ada apa tuh di dalam kan nggak tahu gitu. Nah akhirnya guanya tuh harus dicahayakan dulu, diberikan cahaya, diberikan arahan. Nah itu bentuknya seperti yang tadi aku bilang, ketemu secara physically, ketemu ngobrol, intensitas itu harus ada. Nah lama-lama ini akan terbuka. Saat sudah terbuka nanti ada pilihan mau lanjut atau enggak. Nah dari The Lovers, pertama ini memvalidasi ketertarikan fisik juga. Tapi dari The Lovers itu juga bentuknya ada sebuah chemistry yang ngerasa, yang dia rasa dan kamu rasa pun kayak ke dia lagi nih gitu hubungannya. Ketarik lagi ke dia lagi. Nah itu ada kemelekatan di situ. Nah be careful kalau kemelekatan itu bentuknya emang akan banyak godaan. Biasanya godaannya itu karena godaan fisik. Godaan yang ketertarikan seksual saja, nafsu belaka godaannya biasanya. Hati-hati, harus bisa dikontrol. Kalau dia nggak bisa kontrol kan kitanya bisa kontrol. Tapi kalau kedua belah pihak tidak bisa mengontrol nafsu, ya sama aja, jatuhnya akan berada di yang tadi aku bilang, menjurus ke hubungan yang toxic. Lalu kalau bisa diseimbangkan, ini aku jelasin semua possibility ya, karena this is collective. Possibility-nya kalau mampu seimbang, istilahnya dengan nafsu ada, cinta kasih ada, di sini ada sebuah ketenangan nantinya dari The Temperance. Kalian berdua itu ketemu di tengah-tengah.
tidak dengan oke, aku ya udah deh usaha gitu, dengan tidak ada rasa paksaan gitu. Dari sini saling membagi satu sama lain dan saling seimbang. Ini ngomongin soal dengan sendirinya akan menyembuhkan segala karma-karma cinta yang kemarin. Lalu nanti ada sebuah konsep penyembuhan. Penyembuhan itu bukan karena dia nyembuhin kamu, kamu nyembuhin dia dengan sadar ya. Tapi dengan tidak sadar akhirnya membantu journey kita atau perjalanan kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Dengan cara apa? Saling support satu sama lain. Two of Cups itu menunjukkan kayak partnership. Partnership itu bentuknya gimana sih gitu. Itu juga kamu harus tahu, dan itu dibangunnya bukan karena kamu lihat influencer, kamu ngelihat artis di luar sana, atau kamu ngelihat contoh-contoh di luar sana, but yang namanya partnership itu bentuk sama kalian berdua. Dengan cara apa tadi? Yang tadi aku bilang, intensitas ketemu, intensitas komunikasi, itu adalah koneksi. Oke, aku mengenal dia dari segi gerak-gerik seperti apa, sikapnya dia kayak gimana. Kalau ada keadaan genting dan keadaan bahagia, sikapnya seperti apa, itu adalah kerjasama karena sudah terbiasa. Oke, ngeliat kayak gimana. Contoh ya, contoh ibaratkan ini, kamu makan sama dia, dia makan pedas, nggak suka gitu, kepedesan. Tanpa kamu nanya, kamu kan nggak akan tahu. Itu adalah jenis komunikasi yang secara langsung kita lihat, dan kita bisa menyerap informasi itu tanpa dikasih tahu, tanpa memang harus dibilangin gitu. Itu adalah hubungan yang memang dibangun secara natural. Akhirnya besoknya kamu masak, kamu tahu, udah kesimpan di memori kamu, oh ini orang nggak suka pedas, and then dia tahu, dikasih nih, kamu ngasih dia makanan, terus dia merasa oke, kamu mengerti aku nih karena kamu nggak bikin makanan pedas, karena kamu tahu ternyata aku nggak suka makan pedas. Itu kan sesuatu yang natural ya, sesuatu yang datangnya yang tadi aku bilang, intensitas ketemu, intensitas komunikasi. Komunikasi bukan hanya komunikasi verbal, but we understand that person, kita ngertiin orang itu saling mengerti seperti itu adalah konsep partnership. Jadi saling memahami satu sama lain, walaupun kita tidak mengucapkan atau mendikte orang itu harus seperti apa gitu. Kalau itu mendikte, contoh kita kasih yang ngasih tahu gitu, kamu harus gini ke aku, kamu harus gitu ke aku. Well, sometimes boleh kalau benar-benar komunikasi udah bentrok banget gitu, tapi kan it's not really connection kalau kayak gitu, itu dikasih tahu gitu. Jadi koneksi atau bentuknya sebuah komunikasi itu bukan hanya omongan, tapi saling memahami gitu satu sama lain. Itu juga bentuk partnership. Nah, balik lagi, prosesnya gimana tadi? Kalau kamu lupa atau kamu nggak tahu cara untuk ngedapetin itu gimana, kamu balik lagi nonton dari awal berarti. Karena aku udah jelasin harus prosesnya seperti apa. And then dari the Nine of Cups, possibility-nya lagi atau peluangnya lagi adalah ke depan nanti ada keadaan dimana yang maskulin akan maju untuk bisa mengungkapkan. Yang kalau aku lihat dari energi the Nine of Cups sendiri, ini akhirnya rasanya sudah tidak bisa terbendung lagi gitu. Perasaan yang sudah disimpan tidak bisa terbendung lagi, akhirnya kayak majulah gitu. Cuman dari the Knight of Cups sendiri, kalau keadaan berkembangnya juga tidak butuh waktu yang lama ya. Kalau memang kamu ikutin tadi sarannya gitu, atau memang dari kedua belah pihak maju dan mau untuk memiliki hubungan dan koneksi. Dengan cara apa? Pengen sering ketemu, pengen sering komunikasi gitu. So aku bakalan kasih saran dari Oracle Card. Ada you deserve love, you are lovable. Tanamkan ke diri sendiri dulu kalau kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Di sini ada give yourself a chance, work on your partnership. Jadi work on your partnership itu bentuknya kayak kita juga belajar. Kamu juga belajar cara untuk berpartner, cara untuk bersama, atau cara untuk membangun sebuah hubungan. So aku bakal lihat the outcome of the situation.
Terus read guide and telepon like I think it says. Mission protection to watch this video. Sabi ba to? Kung this is Pertama di sini saran ya, komunikasi itu bukan hanya kamu harus didengar atau dia harus didengar, tapi dipahamin. Dari Five of Swords itu bentuknya seperti kayak akan ada tantangan, akan ada masa percobaan untuk bisa memahami satu sama lain. Tapi belajar untuk turunin ego gitu. Terus kalau ke depannya dari King of Cups yang tadi aku bilang, terutama untuk yang maskulin di sini, siapapun kamu berhubungan, contoh kamu feminin, kamu berhubungan sama maskulin kamu itu bakalan benar-benar bisa menunjukkan pemahamannya dia tentang diri kamu seperti apa, dan itu adalah validasi perasaannya dia. Jadi contoh kamu nggak ngomong apa-apa soal kebiasaan kamu atau kamu suka sesuatu atau kamu nggak suka sesuatu, tapi dia tahu itu adalah bentuk perasaannya dia atau bentuk bisa dibilang bentuk cintanya dia gitu, karena dia memahami dirimu. Untuk kalian yang maskulin, belajar untuk memahami pasangan, bukan hanya dari pasangan kamu ngomong apa, harus berucap apa, tapi juga dari keadaan dia seperti apa. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan untuk pembelajaran cintamu. I like you. Someone's like you, romance is blooming. Fun flirting, want to date. Jadi ini dia suka sama kamu. Not dealing hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Belajar buat batasan yang sehat, tapi belajar juga untuk bisa menyelesaikan masalah, jangan ditunda-tunda masalahnya. Contoh kamu punya masalah sama pasangan, jangan ngilang. Gak masalah, butuh waktu untuk bisa mikir, tapi jangan sampai masalahnya dihilangkan, akhirnya nanti jadinya numpuk doang gitu. Jadi harus benar-benar bisa memahami cara menyelesaikan sebuah masalah. Selain jangan lari lah dari masalah. Ada yin yang, zan, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi ada perbedaan. Ini adalah contoh kalau kamu punya banyak perbedaan sama dia, belajar untuk menerima itu. Karena kalau menerima perbedaan justru akan memberikan kedamaian. Dan di sini memang akan dari perbedaan tersebut akan bisa menutupi kekurangan masing-masing atau bisa memberikan balance di dalam hidup kamu masing-masing. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau request pick a card atau general reading, terserah. Yang penting kalau misalnya banyak yang like atau banyak yang nge-request, aku bakalan buat. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal dengan energi kamu dan pasangan kamu, bisa book personal reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, terima kasih sudah menunggu. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini nanti kamu pilih pilihan kedua, The Sun. Jadi aku langsung bacain tentang perasaannya dia yang terdalam, lalu kita lihat kelanjutan hubungannya. Okay? So the desperate guide angelic power like I think it's so silence and make us I can speak the truth. New information and protection to set through people who watch this video. I want to know about their person. Feelings or show me about their person.
Ada Two of Cups, ini kayak obvious ya, perasaannya cukup happy, punya perasaan yang tulus, terus kamu berhubungan sama seseorang yang sangat sensitif. Jadi kayak anak kecil, dia gampang untuk jatuh cinta, dia gampang untuk diberikan kebahagiaan, tapi juga gampang sakit hati gitu. Oke, ada perasaan menyesal. Kalau yang aku lihat, kalau misal kamu pernah berantem sama dia atau pernah cekcok, pernah punya perbedaan pendapat, ada rasa penyesalan dari kata-kata yang dia ucapkan ke kamu. Sebenarnya dia tuh ada rasa sedihnya, ada rasa sayangnya. Jadi it's very melancholic feeling. Ini adalah feeling yang baper kalau aku lihat. Jadi perasaan-perasaan yang baper tuh perasaan emosional yang kayak berkecamuk gitu loh. Jadi bukan hanya perasaan rainbow and butterflies, happy gitu, bukan hanya seperti itu, tapi ada rasa happy, rasa sayang tulus, ada perasaan cinta, tapi juga dibarengi dengan aduh aku bingung, aduh aku sedih gitu. Jadi dari Five of Wands sendiri, kamu sama dia punya perbedaan ini jelas banget. Dari perbedaan prinsip atau perbedaan pendapat ini yang bikin dia nggak tenang. Jadi kalau ngomongin soal perasaan yang terdalam, ada rasa sayang tapi dibarengi dengan ketidaktenangan. This is like, have you ever feel like you love someone tapi kamu ngerasa anxiety, jadi kayak kamu suka nih sama orang tapi kamu nggak tenang gitu. Nah ini perasaan kayak gini, dia suka sama kamu atau sayang sama kamu tapi tidak ada ketenangan di sini gitu. Biasanya ini datangnya dari trauma. Nah ini it's not your fault, trauma itu bisa datang dari masa kecilnya dia, trauma being abandoned, ditinggalin, diabaikan gitu. Dan di sini kayak kamu berhubungan sama orang yang trying to control everything, juga terlalu obsesi untuk banyak mengatur gitu. Perfectionist, you can be dealing with Leo, kamu juga bisa dealing sama Taurus, Virgo, Capricorn, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Berarti sini elemennya banyak, jangan hanya terpatok sama zodiak. Karena ada birth chart, ada sun rising, Venus, and Vedic rising. Kayak ada orang yang cocok sama moonnya, ada orang yang cocok sama Venusnya gitu kalau di percintaan. Jadi kita tidak bisa terpatok sama zodiak. So aku kalau ngomongin soal perasaan yang terdalam, sebenarnya orang ini tuh gampang ditebak ya sebenarnya. Karena dari energi The Sun sendiri, dia tipe orang yang terbuka, atau kamu tipe orang yang terbuka. Jadi bisa kelihatan dari segi gerak-gerik dan sifat gitu. Dari segi kebiasaan juga bisa ditebak. Jadi ini bukan tipe orang yang penuh dengan misteri gitu, penuh dengan ketertutupan atau bikin bingung sebenarnya. Cuman kalau kamu mau untuk bisa ngelihat lebih dalam, kamu bakalan understand gitu sih. Kalau dari energi Three of Coins, perasaannya itu kadang-kadang juga influence atau gampang banget di hasut perasaannya. Bisa positif bisa negatif ya. Dihasutnya dengan ya kita contoh ya, memberikan kamu memberikan dia hadiah atau kamu memberikan dia perhatian, ya bisa senang gitu walaupun dia lagi bete. Tapi juga bisa sebaliknya gitu. Jadi kalau dari energi Three of Coins sendiri, untuk 1-2 orang ini berhubungan sama mungkin teman kantor atau teman kuliah. Ini ada hubungan profesional gitu. Dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Nah, di situ ada rasa supportive juga. Dan ini dasarnya dari ketulusan sih yang aku lihat. Three of Coins-nya itu juga kayak validasi, dia punya perasaan yang cukup bisa diandalkan, dalam arti kayak ngomongin soal kesetiaan, tanggung jawab gitu. Dia tuh mampu untuk itu. Cuman memang orangnya terlalu sensitif. Jadi ada perbedaan sedikit, orang kayak ya udah biasa aja kan. Maksudnya kalau ada perbedaan, semua orang beda pasti gitu. Cuman dia
mencoba banget berusaha untuk sama, akhirnya dia kewalahan sendiri. Nah, dari energi The Five of Swords sama The Five of Wands ini adaptasi yang harus dijalanin sama kamu sama dia, ini tinggal di accepting sebenarnya. Jadi ada orang adaptasinya butuh waktu untuk benar-benar bisa memahami, tapi kalau kamu sama dia dikasih blessing sebenarnya, adaptasinya cuma terima aja, terima perbedaan, selesai, beres gitu. Cuman kan yang namanya manusia tuh ada rasa takut ya. Nah, terutama untuk orang-orang yang masih punya trauma. Karena ini bisa vice versa, saran kalau yang masih punya kenangan masa lalu atau traumatic events kayak diabaikan atau rasa takut ditinggal, itu diselesaikan dulu. Jadi istilahnya ya jangan takut sendiri. Gini, belajar untuk berteman sama loneliness, belajar untuk bersahabat sama kesepian dan kesendirian. Di situ kamu akan bisa survive di kehidupan. Karena at the end of the day, keputusan hidup, kehidupan kita banyak ngabisin sendiri, waktu sendiri gitu, dengan pikiran kita sendiri, keputusan kita ambil sendiri. Saat sudah momennya bisa berdamai sama kesendirian, itu adalah konsep mandiri sebenarnya, independence, being who you are, menjadi diri kamu sendiri. So aku bakalan move lagi itu kan ke depannya. Show me about the outcome of the situation. Ada the moon. Untuk yang punya perbedaan secara keyakinan, well, itu adaptasinya bukan hanya untuk dirimu ya, tapi untuk orang-orang sekitar juga berarti. Gini, kalau dari energi the moon sendiri, kalau aku lihat ada koneksi antara batin kamu sama dia. Cuman kalau ke depannya, karena memang kalau yang aku lihat di sini, perbedaan itu bukan hanya mencakup kamu sama dia gitu. Ada juga perbedaan keluarga, perbedaan ya cara pandang keluarga gitu, dan itu yang harus dihadapin. It's like you both against the world. Kayak kalian berdua yang ngelawan dunia ini atau ngelawan sekitar. Dari Six of Wands di sini ada arah untuk menuju takdir. Itu artinya seperti contohnya gini, kamu sama dia ditakdirkan bersama jika di sekeliling kamu sangat supportive gitu, sangat pendukung. Dari energi Six of Wands sendiri, ini ngomongin soal keberhasilan hubungan saat mampu untuk menerima perbedaan, saat mampu juga memahami batin masing-masing. Gini, dari the moon itu kadang-kadang juga ngomongin soal ilusi. Hubungan ini akan berhasil saat kamu mampu untuk, kalian berdua mampu untuk keluar dari sebuah ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi itu macam-macam. Kalau yang di file pertama, kalau kamu mau denger, ada ilusi juga. Cuman di sini juga ilusinya ada tapi beda. Ilusi di sini adalah sebuah pemahaman kalau perbedaan itu nggak bisa, atau perbedaan perbedaan itu ngebentuk jarak kan jatuhnya, atau ngebentuk jarak lah gitu. Nah, jarak tersebut sebuah ilusi gitu. Jadi contoh ya, perbedaan usia. Konsep perbedaan usia itu kadang-kadang kayak mendikte manusia gitu. Oh, berarti kalau usianya tua itu dewasa, usianya muda berarti childish gitu contohnya. Itu kan konsepnya kayak ilusi. Padahal kalau kedewasaan dan childish itu adalah sifat dan watak, dan itu tidak bisa ditentukan pakai usia. Memang semakin kita tua, semakin kita bertambah umur, kita ilmunya kan makin banyak, kita pengalaman makin banyak. Tapi kan belum tentu mampu untuk bisa belajar. Ada yang butuh waktu berpuluh-puluh tahun sampai dia bisa dewasa, ada yang sampai
belasan tahun udah dewasa. Itu jadi adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, ini kemampuan diri kamu sama diri dia untuk menerima perbedaan juga bisa dari tantangan ilusinya di situ. Dari energi temun soalnya kayak masih merasa ada jarak antara kamu sama dia, dan itu dibentuk dari alam bawah sadar juga bisa. Nah, ini kalau aku lihat peluang kedepannya ada Ten of Wands sama Ten of Crystal. Kayak kamu punya dunia kamu sendiri, dia punya dunianya dia sendiri. Masih ada tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Jadi kalau dalam waktu dekat memang akan berada di posisi yang seharusnya. Di sini dari Six of Wands juga menunjukkan kalau ada kesuksesan di hubungan dengan, kalau yang aku lihat ya, dengan keadaan dimana seperti oke, kamu nerima semuanya, ada rasa ikhlas gitu. Cuman kalau ngomongin soal persatuan di sini kebagi kayak ada dua grup di sini. Satu grup nanti pasangan kamu atau kamunya akan bertanggung jawab sama hubungan ini dan mampu untuk memberikan kenyamanan dan kepastian dan status. Cuman yang satu lagi seperti kayak belajar untuk menerima sebuah ending. Ada siklus yang ending soalnya. Dari energi The Ten of Crystal ini juga nunjukin kalau ada masa lalu yang masih seperti membelenggu, iya, tapi kayak kamu ada yang bawa contoh ya, kalian itu kayak pindah ke rumah baru tapi masih bawa barang-barang lama gitu. Jadi masih ada keadaan yang seperti ini, belum benar-benar bisa ngelepasin sesuatu yang di masa lalu, akhirnya kesandung lagi. Terus kalau dari energi The Ten of Crystal, tunggu sebentar. Ini kalau ke depannya aku lihat untuk yang sebagian yang tadi aku bilang, yang grup sebagian itu seperti kayak capek. Rasa capek yang luar biasa. Kadang-kadang hubungan itu kan bukan hanya hahihi senang-senang kan, ada momennya seperti itu, tapi juga ada momen tanggung jawab. Kayak kalau dipaksakan menanggung tanggung jawab yang melebihi dari kemampuan jatuhnya, akhirnya yang tadi aku bilang bisa capeknya bisa secara fisik, mental, emotion gitu. Dari energi Queen of Star ada satu saran sih. Queen of Star itu selalu fokus dengan apa yang dia anggap berharga gitu. Jadi harus tahu, mau kamu sama siapapun, sebelum masuk ke dalam hubungan kamu udah harus tahu yang di dalam diri kamu, di kehidupan kamu yang berharga apa. Nanti pasti ada momen dimana kamu harus fokus yang mana nih gitu, yang sudah kamu punya, yang sudah kamu anggap berharga, atau hal lain. Itu nanti ada tantangan di situ. The Queen of Star itu juga nunjukin saran fokus sama karir kalau di sini, terutama untuk kalian yang feminine atau kalian yang punya bisnis atau yang pengen berbisnis. Di sini fokus untuk karir dulu. So aku bakalan lihat ke saran dari Oracle card. Ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi yang tadi aku bilang, untuk sebagian ada sebuah ending atau sebuah akhir gitu, siklus yang akhir dari siklus. Nah ini bisa dua kemungkinan, yang saat ini sedang berpisah berarti akan bersatu, yang saat ini sedang dekat nanti ada momen dimana kamu harus fokus ke dunia kamu, dia harus fokus ke dunianya dia. Karena di sini juga ada beberapa dari kalian yang punya faktor-faktor religion, perbedaan keyakinan. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Coba gunakan satu hari aja bersama gitu, tanpa dipengaruhi orang-orang, tanpa dipengaruhi sosial media. Dia ngomong, kamu jangan lihat HP, atau sebaliknya, kamu ngomong, dia jangan sampai lihat handphone. Jadi benar-benar koneksi satu sama lain, enjoying the time gitu. Paling gak satu hari yang benar-benar konsepnya liburan tanpa harus di post di sosial media gitu. Jadi
itu kamu harus mampu untuk terkoneksi seperti itu. Connection yang benar-benar natural, bukan karena koneksi oke, aku harus deket sama dia, oke, harus everyone tahu lah gitu. Jadi karena ini waktunya untuk berdua, ini diminta untuk istilahnya get away, kabur sejenak berdua gitu. Itu bisa akan ngebentuk koneksi yang lebih dalam lagi. So aku bakal lihat the outcome of the situation. The Wheel of Fortune itu roda kehidupan yang tadi aku bilang. Sometimes kita di atas, di bawah, kadang-kadang kita dekat, kadang-kadang kita jauh. Karena itu fase ya. Nah fasenya, kalau kamu dekat, nikmatin. Jangan sampai fokus sama hal-hal yang gak penting atau masalah-masalah yang sepele difokusin. Kalau waktunya jauh, fokus sendiri, fokus sama kesendirian. Princess of Wands, kalau ngomongin soal outcome di sini, kamu masih diminta untuk exploring dunia kamu sendiri. Di dunia kamu tuh masih luas, possibility atau peluang kehidupan masih banyak. So aku bakalan lihat lagi untuk saran soal percintaan kamu. Ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Kamu bakalan narik cinta saat kamu mampu mencintai diri kamu sendiri dulu seutuh-utuhnya. Oneness, istilahnya kita tuh utuh gitu. Kita tidak kurang saat kita ketemu orang, bukan nyari sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang kita udah punya segalanya. Misalnya perhatian, waktu, cinta, kita udah punya itu gitu. Saat kita ketemu orang, kita dengan datang bukan karena ekspektasi untuk dipenuhi. Nah di situ karena momennya gini, kalau misalnya kita ketemu sama orang dengan ekspektasi karena kita ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang lah, kita jatuhnya menaruh ekspektasi yang terlalu besar untuk orang itu, dan akhirnya kadang-kadang kita sakit hati sendiri karena kita naruh ekspektasi yang seharusnya itu bukan tempatnya orang itu untuk ngisi gitu. Dari the chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. Jadi di sini belajar juga untuk tahu harga diri kamu, tahu worthnya kamu. Tidak perlu begging untuk cinta, nggak perlu ngemis untuk cinta. Karena istilahnya kalau memang itu tulus dan itu memang untuk kamu nggak perlu meminta itu akan hadir dan kamu tidak akan ada di kebingungan. Jadi belajar untuk bisa pasif, diem, nerima cinta atau bisa merasakan cinta. Kalau itu nggak ada, penuhin dulu untuk diri sendiri. Di sini ada passion, insane chemistry, like each other, equality, having fun. Jadi nanti ada passion yang akan semakin membara ya. Belajar ngebangun chemistry, belajar juga nikmatin momen tersebut. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal dengan energi kamu sama pasangan kamu atau sama dia, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, komen di bawah. Kalau requestan kamu banyak yang like atau banyak yang minta, aku akan buatin. So this is your reading. Kalau kamu suka, boleh like, comment, subscribe. Jangan lupa share. So next reading, bye.